sekarunia-Nya kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tepatnya di ruangan 107 pada hari ini, Senin 12 Februari 2026, dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudari Anissa Fauzia Heriawan dengan judul penelitian Perubahan Livelihood Pasca Penetapan Desa Wisata Kampung Samin di Desa Sambungrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Yang kami hormati Ibu Dr. Diulang Puji Riani S.An, M.Hum selaku dosen pembimbing, dan yang kami hormati Bapak Arisjan Nugroho, APTH MSI selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acara seminar proposal yang akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama, sesi pemaparan seminar oleh Saudari Anissa Fauzia Heriawan. Yang kedua, sesi tanya jawab oleh rekan-rekan Taruni. Yang ketiga, pemberian tanggapan oleh dosen pembahas serta dosen pembimbing. Dan yang terakhir, pembacaan berita acara seminar. Baiklah, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan seminar proposal kepada Saudari Heriawan. Waktu dan tempat silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Izin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua, saya Anissa Fauzia Heriawan akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perubahan Livelihood Pasca Penetapan Desa Wisata Kampung Samin di Desa Sambungrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Latar belakang dari penelitian ini yaitu masyarakat Samin atau yang lebih dikenal sebagai sedulur sikap merupakan masyarakat tradisional yang mana sumber penghidupannya bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Masyarakat Samin tersendiri tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti di Kabupaten Blora, Rembang, Kudus, Pati, Grobogan, dan di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Dalam perkembangannya, masyarakat Samin mulai menghadapi pengaruh eksternal, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama serta melestarikan nilai budaya. Dengan hadirnya desa wisata memunculkan peluang ekonomi baru atau mata pencaharian baru di luar sektor pertanian. Penetapan desa wisata Kampung Samin berpotensi mengakibatkan perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat non-agraris atau berbasis jasa. Dari latar belakang tersebut muncul 3 pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana riwayat penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program wisata yang ada. Yang kedua, apa saja peluang ekonomi yang muncul pasca penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan livelihood pasca penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui riwayat penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program wisata tersebut. Yang kedua, mengetahui peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pasca penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo. Dan yang ketiga, mengetahui perubahan livelihood atau mata pencaharian pasca penetapan Kampung Samin di Desa Sambungrejo. Manfaat penelitian ini yang pertama, yang manfaat akademis, yaitu memperkaya studi perubahan masyarakat agraris yang bersumber pada kajian kehidupan dengan karakteristik masyarakat kesukuan, khususnya berkaitan dengan sumber penghidupan berkelanjutan. Dan manfaat praktis yaitu mendokumentasikan karakteristik masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Samin, sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan berbasis tanah, land-based livelihood yang relevan merujuk pada tipologi masyarakat yang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat non-agraris atau berbasis jasa. Penelitian terdahulu, peneliti mengambil pada penelitian yang dilakukan oleh Putu 2024, Nopriansah dan Awi 2023, Zubaidah 2019, yang menyebutkan bahwa
Hadirnya desa wisata memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, meskipun masih ada beberapa kendala seperti ketimpangan sosial dan keterbatasan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Putu dan kawan-kawan pada pariwisata di Desa Fatunasi dan Elong Besi menyebutkan masih terdapat ketimpangan sosial. Dan yang penelitian yang dilakukan oleh Jubaidah pada Desa Budaya Pampang masih terkendala pada keterbatasan anggaran. Kemudian penelitian dilakukan oleh Siregar, Sari, dan lain-lain menyebutkan bahwa desa wisata mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan alih fungsi lahan. Penelitian yang dilakukan Siregar pada Desa Wisata Lembah Asri Serang menyebabkan desa tersebut yang awalnya merupakan desa tertinggal menjadi desa mandiri. Kemudian penelitian dilakukan Adiaksa Sukmawati, Tampu Bolo, dan Sawiya menyebutkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki sumber penghasilan lainnya dari sektor pariwisata. Dan yang terakhir, penelitian dari Wara dan kawan-kawan menyebutkan bahwa desa wisata belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi. Pada desa wisata Desa Pambutan Jarang masih menghadapi tekanan dan kerentanan. Kebaruan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis perubahan 5 model penghidupan, fokus pada perubahan livelihood masyarakat Samin pasca penetapan desa wisata, dan penelitian dilakukan pada masyarakat Samin di Desa Samborejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kerangka teoritis, ada 5 kerangka teoritis pada proposal penelitian ini. Yang pertama, perubahan masyarakat agraris ke non-agraris atau berbasis desa. Perubahan ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sempit dan terbatasnya lahan pertanian, sedangkan untuk faktor eksternal yaitu masuknya industri, alih fungsi lahan, dan lain-lain. Yang kedua, konsep livelihood dan strategi penghidupan. Konsep livelihood merujuk pada cara hidup atau means of living. Penghidupan seharusnya penghidupan bukan bersifat sementara, tetapi harus kuat dan berkelanjutan atau sustainable. Strategi penghidupan menurut Skons dikategorikan dalam ketiga kategori. Yang pertama yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Yang kedua, diversifikasi atau pola nafkah ganda. Dan yang ketiga, migrasi atau rekayasa spasial. Perubahan livelihood. Perubahan mata pencaharian tidak hanya terkait dengan peningkatan penghasilan, melainkan juga berkaitan dengan identitas, pola hidup, serta hubungan sosial yang tumbuh dalam komunitas. Menurut penelitian dari Mustafa, perubahan livelihood terbagi menjadi 2, yaitu pola adaptasi dan perubahan pekerjaan. Pola adaptasi merupakan di mana masyarakat merasa penghasilan sebelumnya rendah sehingga mencari alternatif penghasilan lainnya untuk meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan perubahan pekerjaan adalah di mana masyarakat beralih dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang lain untuk meningkatkan ekonominya. Kemudian aset penghidupan masyarakat atau livelihood asset, yaitu menurut Frank Ellis terdapat 5 modal dasar pada penghidupan, yaitu modal alam, modal fisik, modal manusia, modal finansial, dan modal sosial. Pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan kebijakan nasional di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata. Pengembangan desa wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan. Kerangka pemikiran dalam proposal ini yaitu dalam dengan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat non-agraris atau berbasis jasa, yang mana penetapan desa wisata Kampung Samin di Desa Sambongrejo, kemudian terjadi pengembangan desa wisata pada masyarakat tersebut yang menyebabkan perubahan livelihood dan masyarakat tersebut memiliki strategi penghidupan. Di sini strategi penghidupan yang ada di sini yaitu diversifikasi yang dikaitkan dengan 5
aset, modal alam manusia, finansial, sosial, dan fisik yang nantinya memunculkan peluang ekonomi baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Format penelitian dalam proposal penelitian ini merupakan metode campuran atau mixed method dengan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Sampurjo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Jenis sumber dan pengumpulan data pada data kualitatif, informannya diambil dengan cara purposive sampling, yaitu kepala desa Sambung Rejo, sesepuh masyarakat Samin, pengelola desa wisata dan masyarakat Samin itu sendiri dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pada data kuantitatif, respondennya yaitu masyarakat Samin yang terlibat pada pengelolaan desa wisata dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Dengan teknik pengumpulan data, survei rumah tangga melalui penyebaran kuesioner. Variabel penelitian dan divisi operasional variabel yaitu 5 aset penghidupan. Yang pertama, modal alam. Modal alam merupakan sumber daya lingkungan yang tersedia. Dalam penelitian ini nantinya yang akan diteliti yaitu kepemilikan tanah, ketersediaan sumber daya air. Untuk modal fisik yaitu kemudahan akses ke pusat kecamatan, kondisi jalan, ketersediaan moda transportasi, dan kemudahan jaringan internet. Pada modal manusia yaitu ketersediaan jaminan kesehatan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Samin. Yang keempat, modal finansial yaitu perubahan pendapatan, akses terhadap pinjaman atau modal usaha, dan kepemilikan tabungan. Dan yang terakhir, pada modal sosial yaitu kualitas hubungan masyarakat Samin dengan orang luar dari masyarakat Samin itu. Kemudian tingkat kepercayaan terhadap nilai-nilai adat, ajaran Samin, dan yang terakhir kerjasama dalam komunitas. Teknik analisis data yaitu dengan analisis scoring dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5 dengan rumus tersebut, di mana aset penghidupan dihitung dari jumlah rata-rata nilai per subvariabel dibagi dengan jumlah subvariabel. Hasil scoring diklasifikasikan pada 3 tingkatan, yaitu klasifikasinya buruk, sedang, dan baik. Buruk diberi skor 1 sampai 2,33, sedang 2,34 sampai 3,66, baik pada skor 3,67 sampai 5. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi kumparan sehingga proposal dari Saudari Anissa Fausia Heriawan. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini dibatasi hanya 2 penanya. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, strategi lainnya seperti intensifikasi atau ekstensifikasi atau
Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Elizabeth Heriawan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mikiawa. Mengapa saya memilih lokasi di komunitas Samin di Desa Sambangrejo? Komunitas Samin memang tersebar di beberapa daerah, tetapi sesuai judul yang saya ambil, yaitu perubahan aktivitas pasca penetapan desa wisata, komunitas Samin yang telah ditetapkan sebagai desa wisata secara resmi oleh pemerintah daerah dan telah tercatat pada situs jejaring desa wisata Jadesta milik Kementerian Pariwisata itu terdapat di Desa Sambangrejo itu sendiri. Hanya di Desa Sambangrejo itu. Untuk komunitas Samin lainnya seperti yang di Bojonegoro itu ada, tapi belum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata. Jadi mereka hanya biasanya komunitas Samin itu memiliki pendopo-pendopo di daerahnya kan. Nah itu cuma membuka diskusi itu aja, bukan yang udah ditetapkan sebagai desa wisata secara resmi seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Diva, mengapa memilih strategi diversifikasi? Strategi diversifikasi itu merupakan strategi pola langkah ganda, di mana masyarakat itu tetap mempertahankan penghidupan sebelumnya. Di sini masyarakat kami yang merupakan masyarakat agraris di sektor pertanian dan menerapkan strategi diversifikasi dengan hadirnya desa wisata. Jadi mereka tetap di sektor pertanian dan menambah mata pencarian lain dari sektor pariwisata tersebut. Nah, di sini nanti yang diteliti itu apakah mereka menerapkannya secara diversifikasi atau malah sudah beralih ke full ke bidang jasa seperti itu. Baik, memasuki sesi selanjutnya kami persilakan kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing